Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Mazmur 123 ayat 3. Penghinaan. Dunia tempat kita hidup, ada banyak hal yang mengagumkan, tapi juga banyak yang mengerikan. Mengapa? Ada nikmat yang luar biasa yang membuat hidup manusia menjadi sangat dihormati dan disanjung tinggi. Namun bersamaan dengan itu juga terjadi yang sebaliknya. Sesuatu yang dahsyat, memilukan, mengerikan. Karena ada manusia jatuh ke dalam yang sangat hina, direndahkan dan tak bernilai. Apa reaksi kita pada kondisi itu? Di mana kita berada dalam kondisi di mana ada orang yang diagungkan, ditinggikan, dihormati, tapi sekaligus ada juga orang yang dihinakan oleh sesamanya. Dan biasanya yang diagungkan itu personal karena kuasa dan otoritas yang dia punya. Dan kuasa itu bisa berdampak ke banyak hal, termasuk bisa banyak orang yang dikorbankan atau dihinakan. Soalnya demi mencapai kegemilangan keagungan itu, manusia tidak jarang harus menyingkirkan sesamanya, merendahkan sesamanya, membuat sesamanya hina sehina-hinanya. Hingga dirinya, orang yang diagungkan itu menjadi fokus kehormatan. Bila terjadi hal-hal seperti itu, di tengah-tengah kehidupan kita, berhati-hatilah dan bersikaplah berdiri di pihak Tuhan. Jangan pernah membuat sesama menjadi hina tak berharga. Jangan kenyangkan sesama dengan hinaan yang merendahkan, tidak memanusiakan manusia. Jauhkan sikap dehumanisasi. Jangan sepelekan hak-hak sesama. Jangan jatuhkan harkat martabat manusia dengan membuatnya menjadi hina, tanpa memandangnya sebagai milik Tuhan yang memiliki hak hidup sebagai manusia yang utuh. Mengapa kita harus berhati-hati? Ingat, orang yang tertindas, yang dihina itu akan mengadu kepada Tuhan. Tuhan telinganya, matanya, hatinya tertuju kepada manusia yang dihinakan hidupnya. Tuhan akan mendengar seruan permohonan dan doa mereka yang dihinakan. Jika mereka berdoa, berseru, memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Lihat perjalanan orang Israel di Mesir. Ketika orang-orang berkuasa memperlakukan mereka, menghinakan mereka, Tuhan turun tangan mendengar seruan mereka, membebaskan mereka dan mengasihi mereka. Memberi juga pelajaran kepada yang menghina sesamanya itu. Ingatlah selalu, jika hidupmu, hidup kita mengalami tekanan, penghinaan, direndahkan, tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya, sebagai makhluk Tuhan, tidak diperhitungkan sebagai manusia yang bermartabat di hadapan Tuhan, datanglah pada Tuhan, mohonlah pengasihannya. Tuhan berbelas kasih kepada yang dihina dan ditindas. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa yang menghina orang lemah, menghina penciptanya. Berarti ketika kita menghina sesama kita, kita sedang menghina Tuhan. Karena itu, mari datanglah pada Tuhan. Mohon pengasihannya untuk kita dikuatkan tanpa harus membalas penghinaan dengan penghinaan. Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang dihinakan. Hanya belas kasih Tuhanlah yang membuat kita hidup dan berharap. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan jangan melakukan penghinaan kepada siapapun. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami atau sesama kami mengalami kehinaan dari sesamanya, Engkaulah Tuhan yang kami percaya menjadi penolong dan pembela kami.
melepaskan kami dari segala tekanan penghinaan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya setiap orang yang percaya kepadamu mengingat kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada orang-orang yang percaya yang mengikut Engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menghinakan sesamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia mendengarkan setiap orang yang berseru kepadamu, yang memohon pengasihan-Mu untuk membebaskan dari ketertekanan karena penghinaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua orang-orang yang Engkau ciptakan yang percaya kepadamu selalu mengingat ketika kami melihat sesama kami untuk kami saling menghormati, karena kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi dan diselamatkan oleh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.